Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang kembali beribadah. Kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan kembali. Boleh diberi kesempatan juga sama Tuhan untuk bisa datang dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau persiapkan hati kita untuk kita mau menyembah. Segala pujian,
kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau hadir Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan perlayakan setiap kami. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami lakukan Tuhan. Sehingga kami boleh layak datang ke hadapan Tuhan. Untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih beri. Untuk kami boleh ada di tempat ini. Untuk kami boleh hadir Tuhan. Untuk kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memberkati dan memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang menjamah setiap kami. Dan Tuhan juga memperlayakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan juga memberkati saudara-saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan juga sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk jemaat kami juga yang sakit Tuhan. Tuhan biar Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Sehingga pada hari yang Minggu akan datang mereka juga boleh bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Sekali kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan, kita mau sujud kepada hadapan Tuhan dengan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau pujikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita merayakan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Kita juga bisa menjadi lebih pemenang di dalam Tuhan ya. Yesus, kemuliaan. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan, pulihkan negara Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Yesuslah Tuhan yang layak. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Rindu melihat kemuliaan-Mu.
negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, katakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Saya serahkan pada hamba-Nya yang akan melayani. kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Mari kita berdoa. bagi kemuliaan-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami keluar dari hati kami yang terdalam. Kami rindu melalui diri kami secara pribadi yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kami menjadi kemuliaan bagi negeri yang kami cintai, Indonesia. Biarlah itu keluar sungguh-sungguh Tuhan, dari hati kami yang terdalam untuk kami berkarya bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sehingga setiap benih firman Tuhan boleh menjadi berkat untuk kami. Di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang berbicara kepada kami semuanya. Sehingga setiap kami yang mendengar maupun yang menyampaikan, kami semua memperoleh berkat dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, persatuan dalam kemerdekaan. Saudara, hari-hari ini saya yakin semuanya baik yang masih bersekolah maupun ada yang di kantor atau kita di lingkungan RT, RW, ya semua sedang bersukacita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Satu usia yang tidak muda lagi. Dan tentu ini adalah rasa syukur dari seluruh bangsa Indonesia. Mengingat akan perjuangan para pahlawan kita dahulu kala, para proklamator, bahkan juga kita melihat bagaimana pembangunan yang ada di Indonesia meskipun ada banyak tantangan pergumulan teristimewa pada masa-masa pandemi ya. Dan kalau saudara melihat logo HUT RI itu, maka di situ tertera ya, terus melaju untuk Indonesia maju. Terus melaju. Artinya ada satu pergerakan yang terus-menerus untuk negeri kita Indonesia yang maju. Itu adalah satu logo HUT RI yang begitu bagus kalau saya membaca itu, dan itu juga biarlah diterapkan di dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa hidup kita
tidak hanya pada satu waktu sekian puluh tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita. Tetapi terus kita mau maju, bergerak ke depan. Ya. Bukan saja anak-anak muda, tapi kita semuanya. Ya, kita biarlah boleh melakukan satu karya bagi bangsa Indonesia ini, tanah air tercinta. Tadi kita sudah menyanyi, juga teristimewa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat keadaan Indonesia ini dengan berbagai pulau dan juga beragam budaya, ya, beragam suku bangsa dan juga agama, bahasa, ya, semuanya ada di negeri kita Indonesia. Tetapi semua ada di dalam satu persatuan. Saya melihat ya ada satu gambar yang di sana dikatakan persatuan Indonesia. Betapa Indonesia yang mempunyai logo tadi ya, yang ingin maju terus, yang ingin bergerak terus, mereka juga membutuhkan satu persatuan. Baik di antara pemimpin mulai dari Bapak Presiden, ya semua staf menterinya, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Ya semua di dalam satu kerinduan rakyat dan bangsa Indonesia ingin maju, mereka harus ada persatuan di dalamnya. Dan itulah juga kerinduan kita. Persatuan di dalam tubuh Kristus ya, sebagai anak-anak yang sudah ditebus. Mari kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal yang ke-8. Pak Andri mungkin bisa membacakan saya buat kita semua. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, amin. Firman Tuhan ini berkata bahwa anak itu berbicara tentang Kristus. Apabila anak itu, ya, yaitu Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita pun harus benar-benar merdeka. Ada bagian firman Tuhan yang lain yang mengatakan, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus hidup di dalam kemerdekaan itu. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita semua. Saudara dan saya, pada satu kali ketika kita percaya kepada Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita semua orang yang berdosa ini yang sudah hilang kemuliaan Allah itu, kita sudah dimerdekakan. Ya, nanti kita akan melihat arti kata kemerdekaan itu. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita sudah ditebus oleh Kristus. Dan dikatakan di sini, kalau Kristus sudah memerdekakan kita semua, saudara dan saya, maka kita harus menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh merdeka. Ukurannya bukan diukur oleh manusia, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam isi hati kita. Dan apa yang kita lakukan di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara, kalau tema kita adalah persatuan dalam kemerdekaan, apa arti persatuan itu? Persatuan itu adalah satu kumpulan atau satu gabungan. Ya, kalau ada beberapa orang, entah di gereja kita atau mungkin kita ada di sekolah, ya, atau kita ada di pekerjaan, kita berkumpul bersama-sama, itulah persatuan artinya suatu gabungan. Kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu adalah kebebasan. Kemerdekaan itu adalah kelepasan. Kemerdekaan itu adalah penebusan. Kemerdekaan itu adalah tidak dijajah lagi. Jadi saudara dan saya yang tadi dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan, kita ini tidak dijajah lagi. Mungkin saudara berkata dan saya berkata, Tuhan kan sekarang kita orang Indonesia sudah tidak dijajah lagi, kita sudah merdeka. Saudara, secara rohani saudara dan saya, sebelum kita percaya kepada Kristus, kita semua adalah orang yang berdosa dan dijajah oleh iblis, ya, oleh kuasa dosa itu. Kita ditawan, kita diikat di dalamnya, kita terbelenggu di dalamnya. Tetapi pada waktu Kristus memerdekakan kita dan kita percaya akan korban Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka kita tidak mengalami penjajahan lagi. Kita sudah dibebaskan. Saudara dan saya yang hadir saat ini, yang sudah percaya kepada Kristus, ingatlah selalu akan hal ini. Jangan mau diintimidasi oleh iblis.
Saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka, yang sudah bebas, yang sudah dilepaskan oleh Kristus. Ya, kita tidak menjadi lagi tawanan dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Saudara, oleh karena itu, persatuan di dalam kemerdekaan itu adalah satu kumpulan orang-orang percaya. Saudara yang dan saya yang hadir di sini adalah orang-orang yang percaya. Kita adalah satu kumpulan orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus dan kita ada di dalam tubuh Kristus. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-27. 1 Korintus 12 ayat yang 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, amin. Ya, tubuh Kristus itu berbicara mengenai gereja Tuhan dan gereja itu adalah saudara dan saya. Karena kita ini adalah baitnya Allah di mana roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Dan kita ini anggota tubuh Kristus dipersatukan, kita berkumpul saat ini, kita ada di dalam satu persatuan sebagai tubuh Kristus. Dan kepalanya adalah Kristus. Kepala gereja kita adalah Kristus. Ya, kita semua adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan, ya diceritakan bagaimana kalau kita mempunyai tubuh, ya kita punya tangan, punya kaki, punya mata, punya mulut, hidung, semua berfungsi masing-masing dan dikatakan kalau satu berhenti berfungsi maka matilah tubuh itu. Saudara, kalau tangan kita tidak bisa bergerak, kira-kira apa yang terjadi? Kita tidak bisa melakukan apapun juga. Yang ada di tempat ini mungkin berfungsi sebagai tangan, mungkin berfungsi sebagai kaki, mungkin berfungsi sebagai mata, ya. Dan kalau salah satu di antara kita dan lain-lainnya itu anggota tubuh kita tidak berfungsi lagi, maka matilah tubuh Kristus itu. Maka matilah himpunan orang yang percaya itu. Kalau kita melihat ya di sini dikatakan bahwa kita ini masing-masing punya fungsinya. Kalau saya berfungsi misalnya sebagai tangan, saya tidak bisa serta-merta ingin tiba-tiba menjadi kaki. Semua masing-masing. Dan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, kita dipersatukan di dalam berbagai keragaman. Saudara dan saya tidak sama. Kita punya kebudayaan yang berbeda. Kita punya latar keluarga yang berbeda masing-masing. Tetapi Tuhan himpunkan kita di sini di dalam berbagai keragaman kita. Ya, mungkin bahasanya juga kalau kita dulu tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi ketika kita bersekolah kita diajarkan, kita punya bahasa daerah masing-masing. Semua tidak sama kita masing-masing. Tetapi kenapa kita hari ini bisa dipersatukan di tempat ini? Karena saudara dan saya sebagai orang yang merdeka adalah tubuhnya Kristus. Kita adalah anggota daripada tubuh Kristus itu. Tuhan memanggil, memilih kita, memberikan karunia-Nya masing-masing di dalam kehidupan kita. Ada karunia bernubuat, ada yang memiliki pengetahuan, ada karunia yang memberi, ada karunia untuk melayani, banyak karunia-karunia. Kalau saudara membaca di dalam kitab 1 Korintus ini, jemaat Korintus ini punya karunia yang luar biasa. Punya karunia hikmat, pengetahuan, mujizat, kesembuhan, macam-macam karunia yang hebat-hebat. Itulah kasih daripada Tuhan, kasih karunia. Kalau kita diberikan karunia oleh Tuhan, bukan karena hebatnya kita, tetapi semuanya adalah karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada karunia jawatan, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi gembala, ada yang menjadi pengajar, seperti guru-guru sekolah minggu, para dosen, menjadi pengajar. Dan macam-macam karunia ini bersama-sama dipersatukan. Kalau saya misalnya, bukan misalnya, memang saya tidak bisa main musik.
Saya tidak punya karunia untuk memainkan musik, untuk jadi WL. Ya pas-pasan aja suara saya. Dan saya kemudian tiba-tiba mengatur ya para pemain musik. Kira-kira seperti apa? Saudara, kita punya karunia masing-masing. Saudara tidak punya karunia gembala. Saudara mengatur gembala saudara. Kira-kira seperti apa? Kita tidak bisa demikian. Kita masing-masing punya karunia. Ada orang yang punya karunia mendoakan orang lain. Yang memperhatikan, mempedulikan orang lain. Itulah karunia kita masing-masing. Kita tidak boleh merebut karunia orang lain. Masing-masing itu karunia kita yang Tuhan berikan. Saya suka melihat ada orang yang hatinya berbelas kasih. Kita juga punya kasih Kristus. Tapi ada orang yang diberikan karunia yang khusus oleh Tuhan. Yang hatinya berbelas kasihan. Yang mempunyai kemurahan hati. Barangkali kita tidak bisa seperti itu. Kita mengasihi saudara-saudara kita. Kita mempedulikan. Tapi barangkali kita tidak bisa seperti si A, si B yang mempunyai karunia seperti itu. Dan kita tidak boleh iri akan hal itu. Kalau kita mau melakukannya silakan. Karunia itu bisa Tuhan lipat gandakan di dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang Tuhan berikan kita sebagai anggota tubuh Kristus, mari saudara kita lakukan itu dengan kesungguhan hati. Dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya kalau Tuhan tidak berikan karunia itu di dalam kehidupan kita. Saudara, saya sering mengatakan dan pernah berbicara kepada saudara-saudara semua. Siapa saya ini? Saya dari kecil tidak punya cita-cita menjadi pendeta, apalagi menjadi gembala. Saya hanya orang yang punya teman sedikit, saya bercerita. Dan saya ini tidak bisa berbicara banyak-banyak kecuali dengan keluarga saya. Tetapi ketika Tuhan panggil saya pernah bilang kepada Tuhan, saya nggak bisa. Ketika saya melihat Bapak Gembala saya, Bapak Rohani, waduh begitu sulit menjadi gembala itu. Banyak orang sana sini ngomongin sana sini. Waktu itu saya masih menjadi kaum muda. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau melayani. Tapi saya tidak mau menjadi pendeta. Saya ngomong kepada Tuhan, betapa susahnya jadi pendeta. Saya merasa kasihan, belum menjadi mertua saya waktu itu ya, Bapak Gembala saya, Bapak Rohani. Tapi saya merasa kasihan banget ya, jadi pendeta, sulit banget ya jadi pendeta gitu. Ngomong sana sini, ada yang mau kudeta. Waduh saudara-saudara. Kalau saudara tahu masa lalu itu, saya sebagai anak-anak muda, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya melihat contoh-contoh yang tidak baik dari orang-orang yang saya anggap sudah senior. Dan kemudian mereka dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Saudara, kita tidak boleh mengambil karunia-karunia daripada orang lain. Apapun itu. Biarlah kita dengan karunia kita sendiri. Mungkin saudara dan saya atau ada saudara-saudara yang tidak bisa tampil di tempat ini. Ya, tapi saudara punya karunia misalnya berdoa. Ada orang yang punya karunia berdoa yang luar biasa yang saya tahu. Di rumah tidak tampil kan kalau berdoa nggak kelihatan. Kecuali kalau disuruh berdoa di sini kelihatan. Tapi kalau di rumah tidak berdoa tidak tampil. Tapi saudara tahu firman Tuhan katakan orang yang suka berdoa itu adalah orang yang seperti berdiri di atas menara. Yang selalu akan dilihat oleh Tuhan. Kita masing-masing punya karunia. Dan mari kita lakukan itu. Ya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan cuma itu karunianya ya kita lakukan. Dan saudara, waktu saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada saya karunia itu. Saudara, saya tidak punya cita-cita untuk tampil di tengah saudara. Membawakan firman Tuhan apalagi. Tapi Tuhan mendidik saya mulai jadi asisten guru sekolah minggu. Menjadi guru sekolah minggu. Pelayanan di kaum muda. Terlibat pelayanan bukan saja di gereja. Tetapi di antara gereja-gereja Tuhan di Bandung ini.
ya, sampai saya diangkat menjadi ketua wanita dari gabungan gereja-gereja Pentakosta sampai hari ini. Kemudian saya juga bergerak di wanita pusat. Semuanya Tuhan tambah-tambahkan itu. Dan sampai akhirnya saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi gembala di Sinai. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, saya tidak bercita-cita untuk menjadi pendeta hamba Tuhan. Dan saya tadi sudah cerita. Saya sudah bilang kepada Tuhan, gak mau jadi pendeta Tuhan. Saya melihat gimana gembala saya, betapa sulitnya menjadi pendeta itu. Betapa sulitnya menjadi gembala itu. Tetapi saudara, Tuhan memberikan kita karunia. Mari kita lakukan itu. Kita adalah tubuh Kristus. Kalau saudara ya mempunyai karunia seperti misalnya mata anggota tubuh kita ini, lakukan itu. Ya, kita mempedulikan, memperhatikan orang yang lainnya. Saudara-saudara, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, amin. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, menasihatkan katanya supaya kita setia sekata. Jangan ada perpecahan di antara kita. Kalau kita melihat bangsa kita terpecah belah, kita melihat tidak akan ada kemajuan. Tetapi kalau kita melihat bangsa kita ini bersatu, maka kemajuan itu akan kelihatan. Begitu juga dengan kita. Ya, gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat di seluruh dunia ini, di negara Indonesia, bahkan di sinode kita GBIS, dan hari ini juga di tempat kita di GBIS Sermon ini. Firman Tuhan katakan, kita sebagai tubuh Kristus, janganlah ada perpecahan di antara kita semuanya. Ya, tuh firman Tuhan menasihatkan kita, bahkan dikatakan kamu harus erat bersatu dalam sehati sepikir. Dikatakan harus seia sekata. Apa artinya seia sekata? Seia sekata itu adalah sepakat bekerja sama untuk satu tujuan. Jadi tujuannya sama, bukan tujuannya gembala A, jemaat B, C, kemudian kemana gitu. Semuanya sama, bersama-sama dengan satu tujuan. Firman Tuhan katakan tadi, jangan terpecah belah. Harus seperti sepikir. Ya, artinya ada kasih persaudaraan di antara kita. Ya, inilah yang harus dilakukan. Kenapa Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Korintus? Karena jemaat di Korintus pada waktu itu ngegrup. Saya adalah golongan Apolos, saya golongan Paulus, saya golongan Kristus, masing-masing. Saya mengharapkan di tempat ini jangan ada gap. Saya golongan A, saya golongan B, saya golongan C. Semuanya kita adalah dipersatukan oleh karena Kristus. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Saya dan Bapak Gembala, meskipun kami hamba-hamba Tuhan, dalam arti kata kami adalah pendeta, Bapak Gembala mengembalakan di tempat ini. Semua sama di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ketika kita sampai bertemu dengan Tuhan, tidak mengatakan bahwa kalau pendeta, kalau gembala, wah mahkotanya mungkin lebih besar, ya. Semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan melihat. Tetapi di dalam kebersamaan kita yang beragam ini, berbeda-beda ini, kita dididik oleh orang tua yang berbeda. Di dalam kita bersama-sama, di dalam sekali lagi keberagaman kita, mari tujuan kita hanya satu, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk yang lainnya. Ya. Dan jemaat Korintus ini seperti ini. Mereka itu tadi saya katakan diberikan karunia-karunia yang hebat. Tapi kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 13, kenapa di situ diceritakan? Kamu bisa punya karunia bernubuat, kamu bisa punya pengetahuan, kamu bisa karunia memberi, bahkan mungkin memberi tubuhmu untuk dibakar. Artinya betapa hebatnya orang-orang di Korintus ini. Kota Korintus ini adalah kota pelabuhan. Orang-orangnya adalah orang-orang yang kaya. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala bercerita tentang jemaat di Korintus. Tetapi saudara-saudara, mereka ini melakukan karunia-karunia itu bukan untuk memuliakan Tuhan, untuk diri mereka sendiri. Sehingga firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 kalau saudara membaca. Kalaupun kita punya karunia untuk menyembuhkan,
bisa berbahasa bahkan seperti malaikat sekalipun di sana dikatakan bisa memindahkan gunung. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih, maka semuanya adalah sia-sia. Semuanya tidak berfaedah. Semuanya tidak berguna. Itu diceritakan, dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena mereka itu begitu hebat, tetapi pada waktu mereka melakukannya sebagai tubuh Kristus, mereka tidak bersatu. Mereka terpecah-pecah menjadi golongan-golongan. Mereka melakukan karunia-karunia itu untuk diri mereka sendiri. Saudara-saudara, ingatlah. Kita sebagai manusia baru ini dipersatukan di dalam satu tubuh. Dan kita ini dipersatukan karena kasih Kristus. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena saudara hebat, saya hebat. Tidak ada yang hebat. Yang hebat semuanya adalah Kristus. Kita membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat ke-14. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Mari ya saudara-saudara semua, di atas semuanya katanya kenakanlah kasih. Jadi kasih Kristuslah yang mengikat kita. Ya, kita dipersatukan, bersyukur kepada Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kita ada di gereja Betel Injil Sepenuh ini. Biarlah kita tetap bersatu di dalamnya. Dan kasih Kristus itulah yang mengikat kita. Kalau dulu kita diikat oleh dosa, sebagai tawanan iblis, ya kuasa kegelapan. Tapi sekarang setelah kita dimerdekakan, tapi Kristuslah yang mengikat kita. Kasih Kristuslah yang mengikat kita. Dikatakan kasih Kristus itu mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan. Kita juga harus mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupku bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Saudara, kalau tadi kita sudah dipersatukan di dalam kasih Kristus, sekarang firman Tuhan katakan milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kalau saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan ya, bagaimana Kristus itu memberikan contoh kepada kita semuanya. Ya. Di dalam Filipi ini juga diceritakan harus seia sekata, satu tujuan. Ya, kita dipanggil ini. Dan kita harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus yang rela menanggung semua dosa kita di atas salib di dalam tubuhnya. Kita harus sama dengan Kristus yang mengasihi dunia ini, yang mengasihi kita semuanya di dalam kerendahan hatinya. Kalau kita membaca juga ayat-ayat selanjutnya dikatakan Yesus yang dalam rupa Allah, Yesus yang Allah sendiri. Dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi seperti seorang hamba yang rela mati untuk saudara dan saya. Mari kita belajar di dalam persatuan kita. Barangkali ketika kita bersama-sama ya, kita ngobrol, ada salah paham dan lainnya. Kasih Kristus itulah yang mengikat kita dan memaafkan. Ada bagian firman Tuhan katakan, ketika kita sudah menjadi manusia baru yang dipersatukan sebagai tubuh Kristus, maka katanya segala kemarahan, kegeraman, ya, segala hal-hal yang tidak baik itu jangan kita lakukan lagi. Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti itu juga. Jangan ada lagi di dalam hidup kita, tapi kita belajar seperti Kristus. Pikiran kita, perasaan Kristus itu penuh kasih kepada sesama kita. Saudara, mari kita belajar dari jemaat Korintus ini. Kita tadi banyak membaca dari Korintus ini. Jangan sampai kita terpecah belah dan jangan sampai ada golongan-golongan di antara kita. Golongan A, golongan B, golongan C. Wah, saya yang lebih hebat. Tidak ada yang hebat. Semua yang hebat adalah Tuhan. Tetapi apapun sekali lagi yang kita sama-sama lakukan, ingatlah harus ada persatuan di dalamnya. Ya. Persatuan di dalam kemerdekaan itu yang pertama adalah kasih Kristus mengikat tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya sebagai gereja Tuhan ini untuk bertumbuh ke arah Kristus
yang adalah kepala gereja kita. Yang kedua, kalau kita mengatakan kita bersatu, berarti harus ada kesehatian di antara kita. Saudara, kalau tidak mengerti apa yang dikatakan Bapak Gembala, lebih baik bertanya kepada Bapak Gembala. Tidak usah ngomong ke sana ke sini. Saya mengharapkan tidak ada yang seperti itu di sini. Kalau ada, bertobat. Tapi saya mengharapkan tidak ada yang seperti itu. Ya, supaya ada kesehatian di antara kita. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyalah kepada Bapak Gembala. Pak Gem, Bapak Gembala mengatakan ini, saya tidak mengerti maksud Bapak apa. Bertanya lebih baik ya. Atau saudara seiman kita, ibu ini atau bapak ini atau saudara ini mengatakan ini, mengatakan itu, saya tidak mengerti. Tanyalah kepada saudara seiman kita. Jangan di belakang kemudian kita ngomong-ngomongin isi itu begitu, isi itu begini, isi ini begini. Saudara-saudara, pakai mulut kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan di sini kita memuliakan Tuhan menyanyi, di sana kita ngomongin saudara-saudara seiman kita. Tapi saya yakin tidak ada yang demikian di sini. Ya, mungkin di luar sana ada, tapi di sini tidak ada. Saudara-saudara, mari ada kesehatian, ada kerjasama di dalamnya. Ya, kalau saudara membaca dalam kitab Filipi itu pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai selanjutnya itu diceritakan bahwa harus ada kerjasama. Ya, di dalam persatuan kita itu ada kerjasama. Kita saling memperhatikan, ada kerendahan hati di dalamnya. Jangan kita merasa bahwa kita paling hebat, tidak ada sekali lagi. Sama Bapak Gembala juga ya, bukan yang paling hebat, diberikan talenta oleh Tuhan, karunia maksud saya oleh Tuhan. Mungkin tidak ada talentanya untuk memimpin, tapi Tuhan berikan karunia kepada Bapak Gembala untuk memimpin di tempat ini. Mari saudara, kita masing-masing punya karunia yang lain. Saya tidak akan ikut campur dengan karunia saudara-saudara. Tapi saudara juga melihat, kalau saudara seiman kita punya karunia A dan kita tidak punya, jangan kita marah, benci, iri, dan lain sebagainya. Tetapi kita menghargai, kita bersyukur. Saya juga punya karunia B, saya juga punya karunia C. Dan ketika kita digabungkan semuanya, ada persatuan di dalamnya, maka itu menjadi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Satu dengan yang lain, mari kita saling memperhatikan. Mungkin kita tidak bisa memberi apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi kita memperhatikan, kita membawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Persatuan dan kesatuan yang ketiga sebagai orang merdeka itu tujuannya sekali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Filipi 2 itu juga ayat yang terakhir mengatakan ya bahwa satu kali kita akan melihat setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Memberitakan berita Injil itu, sukacita itu kepada keluarga kita, teman kita. Saudara seiman kita yang belum mengerti, belum percaya kepada Kristus, kita beritakan itu di dalam kehidupan ini ya, sehingga semuanya kehidupan kita ini yang sudah dipersatukan sebagai tubuh Kristus, kita ini memuliakan nama Tuhan. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, persatuan dalam kemerdekaan adalah kumpulan orang percaya, yaitu saudara dan saya, kita ini adalah kumpulan orang yang percaya yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dan dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu sekali lagi adalah gereja Tuhan. Dan gereja ini bukan berbicara mengenai gedungnya. Gedung gereja ini bisa ambruk. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah tubuh kita, di mana bait kita ini adalah dikatakan bait Allah karena roh Allah ada di dalam hidup kita. Yang kedua, persatuan dalam kemerdekaan mari dinyatakan di dalam kesehatian kita. Di dalam kesepakatan kita bersama-sama, di dalam kerjasama ya kita semua, dan semuanya dilakukan di dalam kerendahan hati dan diikat menjadi satu bagian berdasarkan dan di dalam kasih Kristus. Yang ketiga terakhir, persatuan dalam kemerdekaan bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan melalui karya kita sebagai orang yang percaya. Kalau kaum muda tadi youth sudah membawakan puji-pujian, sudah memainkan musik ya. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita orang tua bersyukur melihat anak-anak kita, doronglah mereka untuk bersatu. Tidak ada perpecahan di antara mereka, bahkan kita semuanya juga sebagai tubuh Kristus ini bersatu dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita semuanya. Dan kalau hari ini saudara datang, saya tidak tahu
ada masalah, ada pergumulan apapun, bawalah kepada Tuhan. Dia yang sudah memerdekakan kita dari dosa, dia yang pasti akan terus memelihara hidup kita. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, karena ada Yesus yang sudah memerdekakan kita, yang terus akan menyertai di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini di tengah-tengah suasana di bangsa dan negara kami yang merayakan hari kemerdekaan, kami juga bersyukur menjadi warga dari bangsa kami, negara kami Indonesia. Dan lebih daripada itu kami juga bersyukur Tuhan, bahwa kami juga sudah mengalami kemerdekaan oleh karena Kristus sudah memerdekakan kami dari segala salah dan dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, tetapi kami tidak melakukan dan menyerahkan hidup kami sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan. Ampuni kami, perlayakan kami. Tetapi biarlah kami ingat hari ini dan seterusnya. Kami tidak mau diintimidasi oleh iblis. Kami adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Kami adalah orang-orang yang merdeka. Di mana Roh Allah ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami. Persatukan kami Tuhan sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling mengasihi, bisa bekerja sama, dan selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat-berkat Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kami. Dan pakai hidup kami berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami semuanya. Karunia-karunia yang Tuhan berikan, biarkan itu dipersatukan untuk sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Bukan untuk hebatnya kami, buat untuk kesombongan kami, tapi kami belajar dari Kristus yang menyatakan, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kami mau belajar seperti Kristus yang rendah hati dan lemah lembut. Itulah yang harus kami lakukan di dalam gereja kami, jemaat kami di tempat ini. Hamba-Mu percaya setiap kami yang hadir, mungkin ada masalah pergumulan hidup kami, biarlah kami percaya sebagai orang-orang yang dimerdekakan, yang sudah ditebus oleh Kristus, kami tidak dibiarkan sendiri. Ada Kristus yang bersama dalam hidup kami, yang menyertai hidup kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak, inilah hidup kami kepada Tuhan, kami serahkan. Tuhan yang akan memakai youth yang sudah melayani, pakai mereka Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, supaya mereka terus merasakan, melihat bagaimana karya Kristus di dalam hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di dalam 1 jam ibadah pada pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Bapa Surgawi, kami berdoa kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dari permulaan sampai dengan selesainya, semuanya yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan memberkati. Pakai kami semakin indah melayani Tuhan dimanapun ya Tuhan kami berada. Ibu Lina juga Tuhan pakai terus di dalam pemberitaan firman Tuhan sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami teringat bagi rekan-rekan kami yang mungkin saat ini banyak yang tidak hadir. Engkau mengetahui rintangan dan halangan mereka, ada yang keluar kota, ada yang mengikuti undangan Tuhan, yang sedang menikah di luar kota. Tuhan, kami serahkan saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, dan satu kali juga mereka dapat bersama-sama beribadah di tempat ini. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Demikian pula bagi anak cucu kami yang sudah meniti karir ataupun yang masih di dalam pendidikan. Tuhan, kiranya apapun yang mereka kerjakan, Tuhan menolong sehingga semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami teringat bagi rekan-rekan kami ya Tuhan yang mungkin terganggu kesehatannya, yang ada di rumah, yang sudah lansia. Tuhan juga memberikan pemulihan dan kesembuhan bila mana mereka terganggu kesehatannya ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Tuhan memberkati setiap pribadi ya Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Demikian pula ya Tuhan, mungkin ada di dalam masalah persoalan bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Pergumulan di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Bukakan jalan keluarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, setelah selesai, sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, yang sudah mengambilkan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Dan setelah selesai, kami semua akan pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Dalam Kristus kita bersaudara.